Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saunone Motovlog Mak Jegagik Yoi. Saya sekarang lagi ada di channelnya Bukalapak, dan dalam video kali ini saya bakal membahas tentang gear yang digunakan untuk membuat konten motovlogging. Karena sebagian dari kalian banyak yang tanya, Bang, kalau mulai konten motovlogging itu alat yang digunakan apa sih? Bang, gear motovlog yang abang gunakan itu apa aja bang? Tolong jelasin. Maka dari itu di sini saya akan jelasin semua peralatan yang saya gunakan untuk membuat konten motovlog. Oke, gak usah lama-lama, kita mulai dulu dari alat yang pertama dan wajib kalian miliki untuk membuat konten motovlog tersebut. Di sini ada sebuah helm full face lengkap dengan action cam yang menempel di depan. Di sini saya menggunakan helm KYT TT Kors ya bro. Helm inilah yang saat ini sering saya gunakan untuk membuat konten motovlog, karena menurut saya helm ini adalah helm yang paling nyaman dan bentuknya juga paling aku suka. Padahal aku itu ada helm Snail, ada helm NHKGP Pro, ada juga helm RSV, ada helm yang buat cross GPX juga ada. Pokoknya aku ada beberapa koleksi helm, tapi helm yang sering saya pakai adalah helm si KYT TT Kors ini bro. Dan jika kalian ingin memulai konten motovlogging yang jelas, kalian juga harus punya helm. Selain untuk menaruh kamera seperti ini, helm adalah perangkat utama untuk safety riding. Lalu berikutnya adalah action cam itu sendiri bro. Di bagian depan sini udah ada action cam yang saya tempel menggunakan mounting khusus buat action cam yang ditempelkan ke helm bro. Untuk action cam yang saya gunakan di sini adalah GoPro Hero 9. Namun saya juga pernah menggunakan action cam lain yang serinya di bawah GoPro Hero 9 ini. Action cam yang pertama kali saya gunakan untuk memulai konten motovlogging itu tidak terkenal sama sekali mereknya bro. Saya menggunakan merek Biker yang dulu harganya sekitar 500.000 dengan hasil kamera yang menurut saya ya seperti itu. Dan perlahan-lahan saya mulai bisa upgrade action cam. Setelah dari Biker saya beli Bipro yang Alpha Plus, lalu upgrade ke GoPro Hero 4, dan alhamdulillah sekarang saya menggunakan action cam GoPro Hero 9. Pada action cam ini juga udah saya pasang case merek Ulanzi, karena di case ini juga terdapat tempat untuk menaruh mic eksternal. Bicara mic eksternal, kalau kalian pakai action cam GoPro Hero, biar bisa menangkap suara dari mikrofon, kalian harus beli mic eksternalnya juga. Sama halnya dengan saya juga pakai mic eksternal dari GoPro itu sendiri. Untuk mikrofon yang saya gunakan, saya di sini pakai mikrofon mereknya Boya LM20. Jadi untuk mikrofon ini stereo, biar kalian lebih jelas untuk mendengar suara saya dan suara mesin motor serta suara dari semua keadaan yang ada di sekitar bro. Bang, saran action cam buat pemula apa sih bang? Kalau saya kan mau beli GoPro Hero 9, budgetnya nggak cukup. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, saran dari saya kalian nggak usah maksain buat beli GoPro Hero 9, karena GoPro Hero 9 ini harganya juga udah lumayan. Belum lagi nanti mic eksternalnya yang mereknya harus dari GoPro bro. Kalau kalian punya budget sekitar 2 jutaan, kalian bisa ambil GoPro Hero 5. Beli bekas aja, yang penting kondisi kameranya masih bagus. Dan kalau kalian punya budget di bawah 2 jutaan, kalian bisa beli GoPro Hero 4. Nah, menurut saya kedua action cam ini sudah sangat bagus untuk memulai konten motovlogging. Namun misalkan budget kalian lebih ngepres lagi, contohlah kalian cuma punya budget 1 jutaan, lebihnya nggak banyak bang. Nah, kalian bisa ambil Yicam bro. Yicam nanti kalian bisa mod buat bisa dicolokin mic eksternal di situ. Paling budget 1 jutaan udah dapet, dan udah cukup bagus juga buat memulai konten motovlogging. Nah, untuk konten motovlog itu kan nggak melulu di atas motor aja ya bro. Seperti konten-konten yang ada di video saya nggak cuma bikin konten di atas motor, tapi juga bikin konten lain yang berhubungan dengan motor. Nah, gear apa yang saya pakai selanjutnya? Kita mulai dulu dari mic eksternal yang saya pakai ini bro. Nah, mic eksternal yang saya pakai ini, saya pakai Saramonic yang Blink 500 B2. Jadi Saramonic ini adalah mikrofon wireless yang kalian juga bisa pasangin mic clip on di dalamnya. Nah, ini adalah mic clip on yang bisa terkoneksi dengan Saramonic Blink 500 B2. Nah, untuk contoh mikrofonnya itu kira-kira seperti ini. Ini adalah mic Saramonic Blink 500 B2.
Jadi untuk mic Saramonic Blink 500B2 ini dia punya 2 transmitter dan 1 receiver. Jadi satu transmitternya udah saya pakai di sini, tapi untuk yang satunya lagi sedang saya pegang ini, bro. Bang, lalu kalau saya nggak mampu beli mic wireless itu enaknya pakai apa, Bang? Nah, saran dari saya, jika budget kalian nggak cukup buat beli mic wireless, kalian cukup pakai mic clip-on aja, bro. Jadi pakai mic clip-on yang nanti bakal dicolokkan ke handphone atau ke kamera kalian. Namun jika kalian ada sedikit budget buat beli mic wireless, saya juga udah pernah beli mic wireless yang murah, ini sekitar 300-400 ribuan harganya. Kalian cari aja mic wireless di aplikasi Bukalapak. Nah, di sini saya juga pernah beli mic wireless yang mereknya K9 dan ini dual channel juga, langsung colok ke iPhone, bro. Ini harganya sekitar 300-400 ribuan. Nah, selanjutnya untuk kamera yang saya pakai untuk membuat konten motovlog, terutama buat sinematik dan konten-konten review, saya di sini pakai kamera Sony A5100 dengan lensa Sony 35mm f1.8. Jadi ketika saya membuat konten review dan sinematik, hasilnya bakal ada blur di belakangnya, bro. Nah, kalau kalian baru mulai konten motovlogging dan budget kalian belum cukup buat beli kamera mirrorless seperti saya ini, kalian cukup menggunakan kamera handphone aja. Karena menurut saya kamera handphone saat ini udah bagus-bagus, meskipun hasilnya nggak sedetail dan objek di belakang itu nggak sengeblur kamera mirrorless dengan lensa fix atau lensa kitnya, bro. Saya dulu juga waktu memulai konten motovlogging itu belum punya kamera mirrorless, jadi masih pakai kamera handphone dan action cam yang tadi harganya murah meriah, bahkan cuma 500 ribuan aja. Selanjutnya di sini saya menggunakan mini tripod atau bisa dibilang monopod juga, karena ini bisa berfungsi sebagai monopod atau selfie stick dan bisa berfungsi sebagai tripod juga. Seperti ini. Nah, kalau saya bikin konten motovlog itu, apalagi waktu di event, itu saya lebih nyaman menggunakan kamera GoPro ini, bro. Jadi ketika saya record suatu event atau suatu kegiatan, itu saya lebih nyaman pakai GoPro karena bisa dipegang seperti ini. Kita bisa ngevlog dengan leluasa karena si GoPro itu ukurannya cukup kecil. Lalu saya koneksikan dengan mikrofon wireless Saramonic ini, atau di sini saya juga ada yang namanya mikrofon shotgun dari Costa. Nah, ini adalah mikrofon shotgun murah meriah karena saya beli ini waktu mau nyobain mikrofon shotgun. Jadi saya mulai dulu dari yang harganya murah meriah. Nah, mikrofon shotgun merek Costa ini harganya sekitar 200 ribuan. Jadi dia udah ada busa yang seperti bulu kucing ini. Lalu untuk bentuk mikrofonnya itu kecil, jadi bisa ditempel ke kamera GoPro Hero saya ini. Berhubung si kamera mirrorless saya ini Sony A5100 itu nggak ada colokan jack 3,5mm dan nggak ada hotsu buat dudukan si mic shotgun ini, jadi saya lebih nyaman kalau ngevlog itu pakai si GoPro Hero 9 plus mikrofon shotgun ini atau mikrofon wireless dari Saramonic yang saya gunakan sekarang. Nah, kalau kalian mulai konten motovlogging, sebenarnya untuk mic shotgun seperti ini tuh nggak begitu perlu banget. Kenapa? Karena hasil dari tangkapan mikrofon si kamera GoPro itu udah cukup bagus. Apalagi kalau kalian tambahin dengan mikrofon eksternal, itu udah lebih dari cukup. Jadi kalian nggak harus pakai si mic shotgun seperti yang saya punya ini, bro. Nah, selanjutnya di sini ada kamera tambahan yang saya gunakan lagi. Ini adalah si kamera 360 dari Insta360 dengan seri One X2. Saya beberapa kali menggunakan kamera 360 untuk pembuatan konten motovlogging, bro. Jadi biar view angle-nya itu berbeda-beda dan penonton itu nggak bosen. Dan sebenarnya untuk gear ini adalah gear tambahan juga. Kalian nggak harus beli ini jika kalian baru pertama kali bikin konten motovlogging. Nah, mungkin itu adalah alat-alat atau gear yang saya gunakan untuk membuat konten motovlog. Namun buat kalian yang baru memulai konten motovlogging, sekali lagi saya ingatkan, kalian nggak harus beli gear-gear seperti yang saya gunakan, bro. Kalian bisa memilih opsi gear yang harganya lebih terjangkau lagi, bro. Sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Namun yang terutama ketika kalian membuat konten motovlogging itu adalah helm, mounting action cam itu sendiri, dan mikrofon eksternal.
itu adalah piranti atau gear yang wajib kalian punya ketika membuat konten motovlogging. Bang, untuk beli alat-alat seperti ini itu di mana sih Bang? Kalau kalian mau beli alat-alat seperti yang saya gunakan ini, atau kalian mau mencari alat-alat lain dengan harga yang lebih terjangkau, kalian bisa cek aja di Bukalapak. Kenapa harus di Bukalapak? Karena di Bukalapak sedang ada diskon sampai dengan 90% plus voucher belanja 250.000 bro. Selain diskon sampai dengan 90% plus voucher belanja 250.000, kalian juga bisa berkesempatan buat menangin Yamaha Mio Gear 125 dengan akumulasi belanja 200.000. Pokoknya untuk info selengkapnya bisa kalian cek aja di Bukalapak. Kurang enak gimana, coba kalian bisa temuin ribuan barang yang ada di Bukalapak. Kalian juga bisa milih harganya, kalian bisa milih pengiriman dari mana, dan kalian bisa mendapatkan diskon-diskon serta voucher belanja dari Bukalapak. Wes tau, nggak usah lama-lama, langsung aja kalian belanja sepuasnya di Bukalapak dan buka aja Bukalapak. Oke, kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saunone Motovlog, and I am Saunone Motovlog is sign out. Buka aja Bukalapak.